Halo historian, selamat datang di Italia. Topik kali ini saya akan membahas sebuah tank yang berasal dari negeri ini. Sebelum saya lanjutkan ya, saya akan mengundang seorang diktator, seorang Perdana Menteri Italia pada masanya. Mari kita sambut si botak. Lah, Mak lalu. kok yang ini? Mari kita sambut si botak fasis. Namanya adalah Benito Mussolini. Disambut dulu. Ya, nyolot nih orang. Oke, kalau kita bicara tentang Italia pada era Perang Dunia Kedua, pasti kalian menganggap pasukan mereka nggak berguna, nggak ada cerita yang heroik, beban, dan selalu dipandang negatif. Tapi, bagaimanapun buruknya mereka juga punya loh tank yang nggak bisa dianggap remeh pada masanya. Tank yang diklaim sebagai tank terbaik Italia. Tank kelas berat dengan kemampuan seperti tank kelas medium. Tank yang efektivitasnya nggak kalah dengan Sherman. Tank yang bisa dianggap sebagai T-34-nya versi Italia. Inilah dia tank kelas berat Italia. Namanya adalah Carro Armato Pesante 2640. Sejarah pengembangan P2640 dimulai dulu ya pada tahun 1940 atas perintah khusus dari si botak ini. Perusahaan yang dipilih untuk merancang dan memproduksinya yaitu perusahaan Fiat Ansaldo. Perusahaan yang memang sudah spesialis dalam membangun kendaraan-kendaraan militer sejak tahun 1853. Nah, pada awalnya nih, dia menginginkan sebuah tank yang memiliki berat kurang lebih 20 ton. Dengan meriam kaliber 47 mm, 3 senapan mesin, dan 5 orang awak. Nama untuk proyek ini adalah Carro Armato P2040. Carro Armato sendiri dalam bahasa Italia artinya adalah kendaraan bersenjata. P adalah singkatan dari pesante yang berarti kelas berat, angka 20 adalah angka dari berat tank ini. Dan angka 40 adalah angka tahun di mana tank ini mulai dikembangkan. Sedikit pengetahuan bagi kalian ya. Tadi saya baru dikasih tahu sama si botak ini. Di Italia, singkatan huruf depan di tank-tank mereka memiliki arti kelasnya. L adalah leggero, yang berarti tank kelas ringan. M adalah medio, yang berarti tank kelas medium. Dan P adalah pesante, yang tadi saya sudah jelaskan ya, yaitu tank kelas berat. Nah, kembali lagi ke pengembangan P2040. Kenapa diharuskan 20 ton? Itu karena si botak ini ingin tank yang cukup ringan, yang bisa menyeberangi jembatan pontun dengan mudah. Jembatan pontun itu apa? Jembatan pontun itu adalah jembatan terapung, yang sejak zaman dulu diapungkan di sungai agar memudahkan kendaraan sipil, pasukan infanteri, atau kendaraan militer untuk menyeberang. Lalu, kenapa dengan berat hanya 20 ton dikategorikan sebagai tank kelas berat? Ya, itu karena doktrin di Italia tidak mengkategorikan kelas tank berdasarkan ukuran atau beratnya, tapi dari fungsinya. Kategori tank kelas berat di Italia adalah tank dengan lapisan baja yang lebih tebal, mampu mendukung pergerakan infanteri di segala medan, bergeraknya cukup cepat, dan sanggup bertempur bersama tank kelas-kelas medium di garis depan. Kalau P2640 aja kategorinya kelas berat, mungkin di mata Italia tank semacam Tiger 1 atau IS-2 mereka anggap kelas monster kali ya. Tapi setelah mereka mempelajari buruknya performa tank-tank Italia saat berhadapan dengan pasukan sekutu di teater Afrika, kurangnya daya tahan baja dan daya hancur meriam-meriam yang dimiliki tank Italia dinilai kurang baik. Ditambah lagi, pada tahun 1941, kabar akan munculnya T-34 Soviet yang merepotkan pasukan Jerman di front timur, akhirnya menjadikan perusahaan Fiat Ansaldo harus berpikir ulang akan desain tank terbaru ini. Bentuknya pun mulai dirubah, dari desain lapisan bajanya mulai dimiringkan, meriamnya diganti dengan kaliber 75 mm, dan bobotnya bertambah menjadi 26 ton. Dari sinilah nama P2040 kemudian berubah menjadi P2640. Kalau dilihat dari desainnya ya, memang sekilas cukup mirip dengan T-34. Apa memang sengaja menjiplak?
Ya nggak tahu juga ya. Pokoknya sekarang, ayo kita bicara soal spesifikasi dari tank ini. P2640 memiliki bobot yang sesuai dengan namanya, yaitu 26 ton. Tapi ya ada juga sumber yang mengatakan bahwa berat total dari tank ini yaitu 29 ton. Mana yang benar? Ya saya kurang paham. Lalu, panjangnya 5,8 meter, lebarnya 2,8 meter, dan tingginya 2,5 meter. Kemudian ketebalan lapisan baja depan, atas 50 mm, tengah atas 30 mm, tengah bawah 45 mm, dan badan bawahnya 50 mm. Baja samping atas 45 mm, bawahnya 40 mm, belakang 40 mm, dan pelindung mesinnya setebal 15 mm. Untuk lapisan baja kubah meriamnya, depan 50 mm, mantel meriam 96 mm, samping dan belakangnya 45 mm. Bicara soal senjatanya, meriam utama yang digunakan tank ini adalah meriam Ansaldo 75 L34 dengan kaliber 75 mm. Kemudian, senapan mesin yang terpasang adalah Breda tipe 38 kaliber 8 mm. Satu adalah koaksial dan satu lagi terpasang di atap kubah meriam. Mesin yang terpasang adalah mesin diesel V12 SPA 342 dengan kekuatan 420 tenaga kuda. Soal kecepatan, tank ini sanggup mencapai kecepatan maksimal hingga 42 km per jam dengan jarak operasional mencapai 280 km. Jumlah awak tank ada 4 orang, satu komandan yang juga operator radio dan penembak senapan mesin, satu penembak meriam yang juga merangkap sebagai pemuat meriam, satu pengemudi, dan satu lagi adalah asisten pengemudi. Sekarang kita kembali lagi ke sejarahnya. Pada awalnya ya, tank ini diminta untuk diproduksi sebanyak 1.200 unit, tapi turun menjadi 500 unit karena permasalahan mesin. Permasalahannya katanya tank ini diharuskan merubah penggunaan mesin bertenaga diesel menjadi ke bensin, karena yang berbahan dasar diesel itu dianggap kurang mengesankan, hanya sanggup mengangkat tenaga 330 tenaga kuda. Maka dari itu, para insinyur Italia terpaksa meminta izin penundaan produksi sampai mereka selesai memodifikasi chassis tank ini untuk disesuaikan dengan mesin bertenaga bensin. Karena alasan inilah, produksi P2640 yang semula ditargetkan mulai pada tahun 1941 tertunda sampai tahun 1943. Yang sialnya pada tahun tersebut adalah tahun di mana Sekutu mulai melancarkan invasi menuju ke Italia. Jadi ya sebelum Italia memutuskan untuk gencatan senjata pada 8 September 1943, tank ini hanya bisa selesai sebanyak 105 unit. 21 diantaranya digunakan oleh pasukan Italia saat bertahan dari serangan Sekutu, sisanya dikirim untuk digunakan oleh pasukan Jerman. Itu pun nggak semuanya selesai 100%, malah ada beberapa tank P2640 yang nggak sempat dipasangi dengan mesin, alias kopong. Terpaksa membuat pihak Angkatan Darat Jerman harus 2 kali kerja, memasangi tank ini dengan mesin-mesin Jerman agar berfungsi. Nah, tank P2640 yang dikirim untuk digunakan oleh Jerman ini dinamai sebagai Panzerkampfwagen P40-737. Sempat menjalani operasi saat berada di Anzio, Italia. Sisanya yang tidak sempat dipasangi mesin hanya bisa digunakan sebagai pelengkap garis pertahanan Jerman sebagai artileri kelas ringan. Udah ngerepotin Jerman, dikasih tank tapi mesinnya nggak ada, habis itu gabung sama Sekutu. Ya nggak salah sih kata mereka, negara lo cuma beban. Ampun, gue cuma bercanda. Sorry. Sekarang kalau kita berandai-andai, apa jadinya ya jika tank ini diproduksi lebih cepat? Apa keunggulan dan kelemahan tank ini jika dibandingkan dengan tank-tank Sekutu pada masanya? Yuk, seperti biasa, kita menuju ke dunia paralel. Oke, pertama kita bicara soal keunggulan tank ini. P2640 memiliki kemampuan yang cukup setara lah dengan M4 Sherman, T34, atau Panzer IV. Kalau diadu, ya masih bisa lah kasih perlawanan. Kalau yang ini, kayaknya nggak usah ditembak, diinjek juga hancur. Lalu perlindungan bajanya
Cukup oke ya untuk menahan tembakan meriam 47 hingga 50 mm. Tapi kalau lebih dari itu, nggak jamin bisa bertahan sih. Kecepatannya cukup bagus untuk kategori tank kelas berat. Ukurannya tidak terlalu panjang dan besar, sehingga cocok untuk pertarungan di area perkotaan yang sempit untuk mendukung pergerakan infanteri atau main petak umpet dengan tank-tank musuh. Do you want to play hide and seek? Nah, sekarang kalau bicara soal kelemahan, bagi Italia, tank ini adalah tank kelas berat. Tapi di mata pihak sekutu, tank ini nggak lebih sebagai tank kelas medium. Kalau melawan tank kelas ringan dan medium, baguslah. Tapi kalau sudah harus berhadapan dengan tank kelas berat, dijamin pulang tinggal dilebur. Kemudian, tank ini memiliki ruang yang cukup sempit. Jadi kalau terkena hantaman meriam musuh, biarpun nggak tembus, tapi pecahan baja akibat efek spallingnya sangat berbahaya banget itu bagi para awak tank yang berada di dalam. Kesimpulannya, jika P2640 dapat diproduksi lebih massal sebelum tahun 1943, saya rasa ya nggak akan terlalu banyak membuat perubahan bagi Italia. Tetap aja, mereka akan kalah. Nggak akan bisa menyelamatkan Italia dari invasi sekutu, apalagi disuruh untuk membantu Jerman. Seperti yang sudah pernah saya katakan di video-video sebelumnya, faktor yang menentukan menang atau kalahnya perang di era Perang Dunia Kedua adalah siapa yang lebih unggul dalam sumber daya manusia, sumber daya alam, faktor industri, dan yang jelas, siapa yang memiliki pemimpin lebih baik. Total produksi tank ini selama terjadinya Perang Dunia Kedua, seperti yang tadi sudah saya katakan ya, sebanyak 105 unit. Saat ini hanya ada 2 unit yang tersisa. Satu ada di Museo della Motorizzazione yang berada di Roma, dan satu lagi dipajang di Barak Angkatan Darat Italia yang berada di Lecce. Untuk varian tank ini ada 3, yaitu P2640 versi awal yang sudah kalian lihat sepanjang video, lalu varian P43 yang rencananya akan dipasangi dengan meriam kaliber 90 mm, dan yang terakhir adalah varian Semovente 14940 yang konsepnya itu adalah artileri swagerak dengan chassis P2640. Jadi begitu ya, sedikit sejarah bagaimana Italia pada era Perang Dunia Kedua sebenarnya punya tank yang cukup bagus pada masanya. Cuma karena buruknya performa pasukan mereka menghadapi sekutu, dianggap nggak banyak andil, hanya beban bagi Jerman, otomatis membuat banyak orang selalu berpikiran negatif. Yang jadinya nama tank ini pun seakan tenggelam, nggak diketahui, sampai terlupakan. Seperti biasa, jangan kabur dulu, belum kelar videonya. Seperti biasa, kalau ada yang kurang atau ada yang salah, silakan kalian perbaiki aja di kolom komentar, nggak usah ragu-ragu ya. Kita akan berjumpa lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa semuanya, bye-bye. Lo abis ini mau kemana?